bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian sama-sama kita bermudzakarah dengan ilmu agama. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan segala urusan kita dan memberikan kesehatan dan keafiatan serta kesembuhan yang ada di kesembuhan segala penyakit yang ada di badan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma'idhin lil mukazzibin الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد عظيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون صدق الله العظيم. Kemarin ayat ini menjelaskan tentang al-mutaffifin, yaitu orang yang berbuat curang sedikit kemarin itu. Nah, perbuatan-perbuatan itulah bagian dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka kata Allah, orang yang berbuat demikian itu nanti dikatakan inna kitabal fujjar. Artinya sesungguhnya kitab orang-orang yang berbuat yang kada baik itu, berbuat yang maksiat itu lafi sijjin. Dia benar-benar berada di dalam kitab namanya as-sijjin. Ini kitab sijjin, inilah kitabu Ahmadil Ashqiya al-Fujjar. Jadi kitab perbuatan-perbuatan orang-orang yang sengsara dan perbuatan orang-orang yang berbuat maksiat. Lafi sijjin, benar-benar berada dalam kitab sijjin. Sijjin itu makanun dhayyikun fi asfali safilin. Dia merupakan sebuah tempat. Nah, tempat yang sangat amat sempit yang berada di bawah, paling bawah di neraka. Lalu kata Tuhan, wa ma adraka ma sijjin. Tahu nggak kamu dengan sijjin itu? Kitabun marhum, dia merupakan kitab marhum, maktubun karraqam bisawb. Dia bagaikan kitab yang tertulis seperti nomor-nomor pada kain. La yunsa wa la yumha, namanya kitab tulisannya itu tidak pernah dilupakan dan tidak pernah dihapus, ditetapkan. Usbitat fihi a'malus syarirah, yang mana kitab itu memang sudah seolah-olah mengabadikan dengan perbuatan-perbuatan kejahatannya. Nah, itu kitab sijjin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian bahwa sudah diceritakan sijjin itu kitab yang sangat mencatat luar biasa dan dia berada di tempat yang sangat sempit dan di bawah daripada asfala safilin, yaitu di tempat yang paling bawah. Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, bila orang masih tidak menghentikan perbuatannya dengan perbuatan yang tidak baik itu tadi, Allah menyatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini berarti orang yang tidak percaya. Maka celakalah, kata Allah, wailun, celakalah, halakun wa dimarun,
lil mukadzibin, celaka binasa bagi orang-orang yang mendustakan. Yang mendustakan di sini maksudnya apa? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang mendustakan dengan hari pembalasan, atau yukadzibuna biyaumil hisabi wal jaza, yaitu orang-orang yang mendustakan dengan hari berhitungnya semua amal, orang-orang yang mendustakan dengan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Nah makanya kita ini kan hari hisab itu apa? Memang hari hisab, hari dihitungnya semua amal. Dulu sering kita ungkapkan, malah ini sama-sama untuk kekhawatiran kita, Pak. Yang perkataan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, man husibu uzibu. Siapa nang dihisap ujar sidin itu sudah tersiksa orang itu. Dihisap ini kan dihitung semua amal perbuatan kita. Dan semua perbuatan kita bukan saja nang perbuatan nang kita makan pun dihisap. Walaupun nang kita makan nang baik itu semuanya dihisap. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada suatu hari keluar rumah Sidin. Lima itu Abu Bakar keluar juga. Lima Abu Bakar sekalinya Umar keluar juga. Jadi ujar Nabi, apa yang membuat kalian berdua sampai keluar rumah? Dijawab oleh dua orang sahabat, lapar ya Rasulullah. Ulun kelaparan, ujar Abu Bakar. Jadi Umar, ulun pun kelaparan. Nabi pun keluar rumah kelaparan. Nah lalu dia Nabi, mari kita datang ke salah seorang sahabat kita dari Ansar. Begitu datang ke sana, lalu Nabi menamu di sana. Nah menamu ketemu bini si Fulan yang direncanakan itu. Artinya mana Fulan bin Fulan? Ujenang istri ya Rasulullah. Dia lagi sedang mengambil air. Begitu datang melihat tiga orang tamu, dia merasa bahagia sekali. Tidak ada orang yang paling bahagia hari ini kecuali saya, karena saya mendapatkan tamu Rasulullah, mendapatkan tamu Abu Bakar, mendapatkan seorang tamu yang bernama Umar. Lalu langsung Sidin mengambilkan setandan korma. Setelah itu Sidin juga menyembelihkan kambing. Lalu pada waktu itu Rasulullah makan, minum, makan korma, makan kambing sampai kenyang. Begitu juga dengan dua sahabatnya, yaitu Umar, Abu Bakar dengan Umar. Lalu ujar Nabi, ini nah kita nang kenyang ini, ujar Nabi, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kita nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kenyang kita ini. Kan Pak, kenyang aja ditakuni Pak. Kanyang aja ditakuni. Makanya kita kadang-kadang berdoa tuh, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Bujur aja doa kita tuh. Ya Allah, masukkanlah hamba ke surga tanpa dihisab. Rasanya berat kalau kita dihisab tuh Pak. Nah itu. Jadi jangan Nabi kita nih nanang kenyang hari ini nah. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat, sampai nikmat kanyangan. Jadi hisab, maksud dihisab itu kan ditakuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nang kada dihisab tuh tiga aja kalau kada salah Pak. Pertama dengan amal ma'ruf nahi mungkar, atau dengan majlisun ilmi, bepandir di majlis ta'lim. Yang ketiga adalah zikir. Itu aja yang kada dihisap, selain daripada itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bepandir aja dihisap oleh Tuhan. Dan apa-apa aja dihisap. Cuma ada apa hadis tuh cukup menyenangkan, Pak. Hadis itu cukup menyenangkan bagi kita. Jadi ketika Allah pada hari kiamat menyeru, atau ada orang yang menyeru pada hari kiamat, aina tatajafa junubuhum anil madaji', mana-mana orang yang telah menjauhkan lambungnya daripada tempat tidurnya. Nah itu. Jadi dia dikatakan mana, ini di padang mahsyar nanti, mana orang-orang yang senang menjauhkan tempat lambungnya daripada tempat tidurnya. Maksudnya orang yang qiyamul lail, orang yang melaksanakan salat malam. Fayakumun, maka berdirianlah orang itu. Wahum qalilun, mereka sedikit. Lalu dikatakan yadkhulunal jannata bighairi hisab.
mereka masuk surga tanpa dihisab. Nah itu ada riwayat hadis itu. Nah jadi kita kalau hendak masuk surga karena dihisab ini diantaranya mau melihat hadis Nabi tadi itu kita hendaklah rajin qiyamul lail walaupun sedikit. Nah walaupun sedikit walau kahal basyatin ujar Nabi walaupun hanya sekedar orang memeras susu kambing hendaklah kamu bangun malam ujar Nabi walaupun sekedar orang memeras susu kambing. Maksudnya walaupun rakaatnya misalnya 2 rakaat, 3 rakaat, qiyamul lail, bangun malam. Nah ini termasuk orang tatajafa junubuhum anil madhaji', yaitu orang yang menjauhkan tempat lambungnya dari tempat tidurnya. Nah ini ternyata perbuatan yang cukup susah dan cukup ngalih, dan inilah perbuatan yang amat sangat dibenci oleh syaitan. Nah itu ada riwayat yang menyatakan itu masuk surga tanpa dihisab. Nah lalu di sini tadi dikatakan wailun yawma idzil lil mukadzibin alladziina yukadzibuna biyaumiddin halakun wa adzabun wa dimarun. Celaka, binasa, azab pada hari di mana orang pada waktu itu mendustakan. Yauma idzil lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan, alladziina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang yang mendustakan dengan hari hisab, mendustakan dengan hari jaza. Maksud mendustakan dengan hari hisab ini bukan berarti paisnya itu kada apa mendustakan di dunia. Maksudnya itu adalah sidin yakin amal kita ujar sidin dihisab, perbuatan kita dihisab, perbuatan kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sidin kada mau berbuat baik, tapi sidin kada mau melaksanakan amal soleh. Ini bagian daripada orang yang mendustakan daripada hari ganjaran itu. Orang yang kada mau melakukan amal soleh itu orang yang kada percaya seolah-olah dengan hari ganjaran. Jadi bukan berarti sidin kada percaya dalam segi etikat, mewujudkan dalam sebuah perbuatan pun kalau dia tidak melakukan amal kesolehan itu menunjukkan orang yang mendustakan dengan hari ganjaran. Kan seperti yang dikatakan tadi wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang berbuat curang sedikit tapi sini tetap aja curang. Itu termasuk orang yang mendustakan dengan hari kebangkitan, mendustakan dengan hari diganjarnya semua amal perbuatan. Nah itu termasuk orang yang mendustakan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Wa ma yukadzibu bi yaumil hisab wal jaza illa kullu mutazawijil had fil kufri wad dolal. Tidaklah yang mendustakan dengan hari pembalasan atau hari hisab, berhitungnya semua amal, dan tidaklah mendustakan orang yang diganjarnya amal perbuatan, melainkan itu adalah orang yang suka melanggar batas di dalam kekufuran dan kesesatan, atau orang yang melakukan perbuatan maksiat, atau orang yang melakukan sebuah kezaliman, atau orang yang melakukan kasirul asam, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ini menunjukkan bahwa dia adalah bagian daripada orang yang mendustakan dengan hari ganjaran atau hari berhitungnya semua amal. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, orang-orang seperti ini tadi, nah, idza tutla alaihi ayatuna, kalau dibacakan ayat-ayat kami, dibacakan ayat Al-Qur'an tentang yaumil hisab, dibacakan ayat Al-Qur'an tentang hari ganjaran, dia berkata apa? Dikatanya itu adalah merupakan asatirul awwalin, itu hikayat kisah-kisah orang bahari aja, wa khurafat wa awail, itu dikatakan semacam kisah khurafat aja itu kada bujur, wah itu ceritanya kada benar gitu, ini mungkin hayalan najan itu. Nah itu Quran dibacakan, hadis dibacakan, dipadakannya itu kitab-kitab karangan orang bahari, kitab-kitab orang yang menukil dari mana cerita itu kada jelas adanya. Nah ini bagi orang-orang yang demikian. Dipadakan sidin mendusta, kada percaya, kada menerima, berdusta. Dibacakan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, dipadakan itu sebagai cerita dongeng. Itu cerita orang-orang yang tidak memiliki rujukan yang benar.
Dan inilah keadaan daripada orang-orang yang mendustakan. Jadi sampai dikatakan Quran pun dikatakannya qala asatirul awwalin. Itu kisah-kisah orang dahulu aja atau kisah-kisah semacam yang berbau Israiliyat apalah macam-macam. Kalla bad rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya ucapan mereka itu kada bujur. Dia menyatakan itu kisah, itu cerita, itu cuma perkara khurafat, itu dongeng-dongeng orang dahulu. Sekali-kali bukan demikian kata Allah. Bal rana ala qulubihim. Itu melainkan karena adanya ron. Nah, ron. Ini ron ini semacam bintik hitam yang menutup hati seseorang. Jadi kita ini dikatakan begitu kita berbuat dosa itu ada ron. Kita berbuat dosa sekali, titik sini hati kita ron. Berdusta sekali, titik hati kita hitam. Melakukan maksiat sekali, bertitiklah hati kita hitam. Nah, kalau seandainya wa minal mu'sirina 'ala dzunub, bagi orang yang terus-menerus melakukan sebuah dosa, maka hati itu dibalut dan ditutup oleh ron tadi itu. Hati itu tertutup. Hati itu boleh dikatakan menjadi hitam semuanya. Nah, ini yang dikatakan ron. Jadi dia Tuhan tadi dikatakan kalla badrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah yang menutup atas hati-hati mereka maka sabu minaz dzunub, apa-apa yang telah mereka lakukan daripada perbuatan dosa. Maka kalau sudah hati ini tertutup, bahayanya banyak benar. Kita nih tadi dikatakan sekali berbuat dosa berbintik hitam, berbuat dosa lagi berbintik hitam, berbuat dosa berbintik hitam, hatta yusawwidal qulub, sehingga hati kita itu menjadi terbelut dengan bintik-bintik hitam itu, maka menjadilah hati kita itu menjadi hitam, sebagian hitam. Nah, ujar Imam Ghazali, kalau sudah hati itu sebagian hitam, maka orang itu beribadah kada pernah ikhlas lagi. Maka ketika dia beribadah kada pernah istiqomah, maka apabila beribadah kada pernah mudawamah, dan dia kada pernah merasakan lezatnya di dalam beribadah, itu disebabkan karena hati itu menjadi hitam. Makanya dalam kitab apa itu, dalam kitab Minhajul Abidin, nah itu orang yang sudah demikian, mungkin matanya dengan maksiatnya, telinganya dengan maksiatnya, mulut dengan maksiatnya, begitu dia berzikir la ilaha illallah, zikir itu semua diucapkan hanya sekadar ucapan lisan saja Pak. Bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nang kayak apa ujar ulama itu hendak diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya itu busuk dengan kedustaannya, mulutnya itu busuk dengan perbuatan maksiatnya. Namun sudah rangkai itu kata bedanya ujar ulama seperti robot disetting mengucapkan Allah, Allah, Allah. Apakah dia beriman robot itu? Kada. Karena kada terbentuk dalam sebuah perbuatan. Nah wal'iyazubillah, summa wal'iyazubillah, zikir kita ini kayak robot Pak. Coba robot biar setting. Robot Allah, 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 Allah. Apakah robot beriman? Kada beriman robot itu. Dia berucap saja tapi tidak ada terwujud dalam perbuatan. Nah itu nanti Imam Ghazali, seseorang bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, tapi nang kayak apa hendak diijabahkan dia sendiri. Mulutnya itu busuk luar biasa, mulutnya itu pendusta, mulutnya itu menggibah, mulutnya itu ini disambat, nang kayak apa hendak diijabahkan doa itu. Nah jadi ucapan itu ternyata hanya sekadar berucap, kada bedanya seperti robot. Walaikumsalam. Nah kita takutannya itu kayak robot tuh, robot di setting ngaji. Kalau setip di ngaji seharian sebiji Quran, tapi wajib apa yang menyatakan HP itu beriman kepada Allah? Ada. Cuma hanya sekadar ucapan aja, ucapan. Kayak bel kita tekan, tet, assalamualaikum, pintar mana bel? Apakah bel itu beriman? Ada beriman. Hatinya, jiwanya, perbuatannya.
tidak mewujudkan dalam sebuah lakon. Nah itu. Maka bahasa bagiannya itu orang mengucapkan zikir itu kadang terlalu berat bagi saya. Itu bahasa bagiannya, bahasa bagian orang sebelah itu terlalu berat di sini. Lebih nyaman aku mengucapkan istighfar. Kita mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Bujurkah dia bagiannya kita itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau sementara perbuatan kita, ucapan kita itu hanya sekadar ucapan, kita ucapkan subhanallah, tapi masih kita langgar dengan hukum-hukum Allah. Subhanallah, tapi kita kadang-kadang kada percaya dengan Allah. Subhanallah kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita masih mencela dan mencaci dalam perbuatan ini. Bujurlah sidin mensucikan Allah, bujurlah sidin bertasbih kepada Allah. Beda kalau pohon, Pak. Kalau pohon bujur-bujur bertasbih. Makanya dikatakan dalam surah Al-Isra itu langit bertasbih dengan birunya. Pohon bertasbih dengan goyangan dan grepek daunnya. Laut bertasbih dengan gemeriak airnya. Kemudian sawah pun bertasbih dengan hijauannya. Tapi mereka kada pernah berdusta, mereka kada pernah mencela, mereka kada pernah istilahnya itu bersiasat, bermuslihat di dalam mulutnya. Enggak pernah. Manusia begitu mengucapkan subhanallah, tapi manusia masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mencela dalam hidupnya. Kita nepailah mencela dalam kehidupan itu kada dikatakan bertasbih. Kita masih melakukan perbuatan maksiat itu kada dikatakan bertasbih. Cuma kita mengucapkan subhanallah. Orang yang bertasbih itu ujar ulama orang yang melaksanakan perintahnya. Kan orang yang mensucikan Allah. Orang yang mensucikan Allah itu ujar ulama orang yang melaksanakan perintahnya. Orang yang menjauhi daripada segala larangannya dan tidak ada celah di dalam hidupnya. Kada mau menyambati. Jadi lu pernah belajar. Ini guru bahasa guru Pak. Jadi dia guru misalnya nih, ini bahasa ini ringan Pak. Ada orang buang angin, lalu kita menyambat, ini bahasa kurang bagus nih. Bau banget antut siapa nih dia. Nah, itu menyambat itu mencela. Itu kada dikatakan lagi mulut itu bertasbih, puja siden. Menyambati nih, kantut nih bau banget siapa kantut nih. Nah kan gitu kan, ringan aja kalau. Atau kita keinjak misalnya tahi kucing. Oh ya Allah, ini siapa nih membuat tahi kucing ke masjid bau banar. Ujar tahi kucing, jakanya kawa ulun ni mangai kada berbau. Ujar tahi kucing nih, jakanya kawa ulun ni kada berbau. Cuma dikudratkan oleh Allah Subhanahu wa taala nang naran tahi kucing kayak ini pang sudah. Nah makanya orang nang bujur-bujur mulutnya bertasbih, ujar ulama, tidak pernah mencela di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi kada pernah mencela. Soalnya yang kita cela itu adalah Allah. Bujurlah kita bertasbih lawan Tuhan. Kan kita mensucikan Tuhan tapi menyambati. Coba, ulun memuliakan pian, ulun mengagungkan pian, ulun menghormati pian, tapi menyumpahi pian. Bujurlah. Kada bujur. Nah ini itu Bang. Nah ini. Kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi itu disebabkan karena dosa yang menyebabkan hati kita berbintik hitam. Jadi bukan karena kitabnya nang tak salah, bukan itu kitab dongeng, bukan itu kitab orang bahari nang kada bujur, tapi hati pian uja Al-Qur'an tuh nah. Karena ada bintik-bintik hitam yusawwidul qulub yang membuat hati itu menjadi gelap, hati itu menjadi terbungkus dengan dosa-dosanya. Nah itu. Ron huwa az-zambu 'ala dzambi hatta yusawwidul qulub. Ron itu adalah dosa di atas dosa sehingga membuat hati itu menjadi gelap, hati itu menjadi hitam. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak ujatun sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa tadi, orang-orang yang mendustakan dengan hari kebangkitan, mereka berada di dalam kesesatan mereka.
Fahum fil akhirah, maka mereka ini di akhirat nanti lamahjubun. Sungguh mereka benar-benar terdinding an ru'yatil maula. Mereka terdinding daripada melihat Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Nah, orang demikian kada kau melihat Tuhan. Sebenarnya Allah itu kada kau dihijab. Allah itu kada kau didinding. Bahkan apa terdinding? Amal, perbuatan kemaksiatan dan perbuatan dosa seseorang lah yang mendinding dia daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis ini dikatakan kita nanti pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita melihat bulan purnama, sedikit pun tidak ada yang terdinding, ujar Nabi. Ini Pak masuk surga nang kelas VIP, di mana para penghuni surga itu melihat dengan Allah. Makanya dalam surah Yasin itu dikatakan salamun salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu Allah mengucapkan salam kepada para penduduk surga. Allah mengucapkan selamat kepada penduduk surga. Allah mengucapkan sebuah kehormatan kepada penduduk surga. Ketika Allah mengucapkan itu, tadinya penduduk surga ini bernikmat-nikmat dengan buah-buahannya, bernikmat-nikmat dengan makanannya, bernikmat-nikmat dengan bidadarinya. Mereka semua merasakan kenikmatan segala fasilitas yang ada di dalam surga. Begitu Allah menyatakan salamun qaulam mir rabbir rahim. Begitu Allah mengucapkan demikian, Allah bertajalli dengan menampakkan wujudnya. Semua penduduk surga yang menikmati kenikmatan segala fasilitas yang ada di dalam surga, semuanya jadi menghilangkan pandangannya, tertuju kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya orang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang masuk surga yang kelas VIP, Pak. Mudah-mudahan kita bagian daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi ternyata orang yang masuk surga yang sudah nyaman dengan bidadarinya tadi, dengan buah-buahannya, dengan makanan dan itu lain sebagainya, itu sudah nikmat luar biasa. Ternyata ada yang lebih nikmat lagi, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Nah, menang kayak ini tadi sidin jauh hendak melihat. Jauh hendak melihat disebabkan kalla innakum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalau seandainya orang yang berdusta tadi itu tidak menghentikan dengan dustanya, dia berada di dalam kesesatannya, sungguh mereka nanti pada hari kiamat terhijab dengan Allah, tidak bisa melihat dengan Allah. Sekali lagi pemahamannya, bukan Allah itu kawat didindingi, Allah kada kau didindingi baik. Allah kada kau dihijab, tapi seseorang itu terhijab dengan kemaksiatannya, terhijab dengan dosa yang dia lakukan. Dosanya itu namun hijab dirinya, bukan Allah yang terhijab. Nah lalu ujar Tuhan limbah itu, summa innahum lasadul jahim. Kemudian mereka innahum, nah wal billah, summa innahum ma'al hirmani an ru'yatir rahman. Kemudian ketika mereka kada kau melihat Allah yang maha pengasih, ladakhalu al-jahim, akhirnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ini dalil uji Imam Syafi'i ini dalil lagi tadi, dalil menyatakan, ini Imam Syafi'i memberikan komentar pada ini. Ujar Imam Syafi'i wa hadza dalilun, ini merupakan dalil bahwa kita itu nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Qala Imam Asy-Syafi'i wa fi hadhihi al-ayah dalilun ala anna al-mu'minin yarawnahu azza wa jalla. Pada dalil ini menunjukkan, atau pada ayat ini ujar Imam Syafi'i menunjukkan bahwa orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Jalla wa Jalla. Nah itu. Sedangkan Imam Malik berpendapat ketika orang-orang yang musuh Allah, orang-orang yang tidak percaya tadi itu, mereka dihijab. Nah, mereka kedapat melihat falam yarauhu, dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini juga ayat ini secara kadat langsung menunjukkan bahwasanya dalil
Allah Subhanahu wa taala itu kawan dilihat. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dipadahkan ketika dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahim, wazuqu adzabahal alim. Ya Tuhan, rasakan azab yang sangat dahsyat kepada orang yang berada di dalam api neraka itu. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka tadi, inilah dikatakan khazanatu jahannam, inilah perbendaharaan daripada neraka yang mana dulu kalian mendustakannya pada waktu di dunia, yang mana kalian dulu tidak percaya dengan adanya neraka di waktu di dunia, kada percaya dengan adanya hari kebangkitan, kada percaya dengan adanya berhitung semua amal perbuatan. Nah itu, jadi jatuhan ini pada hari ini kalian akan tahu. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Setelah itu Allah menceritakan wa ba'dal hadal hadis an halil fujjar. Setelah pembicaraan kita tentang orang-orang al-fujjar, orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Kemudian Allah juga menceritakan tentang na'imal abrar, nikmatnya orang berbuat kebaikan. Nah, lalu dikatakan kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali sungguh benar-benar kitab orang yang berbuat kebaikan itu lafi illiyin. Dia berada di tempat yang sangat tinggi. Nah, ini kitab al-abrar. Sedangkan kitab orang-orang al-fujjar, lawannya. Fujjar tadi orang yang maksiat, orang yang banyak melakukan dosa, itu tempat kitabnya paling bawah di neraka. Nah, sedangkan orang-orang yang berbuat kebaikan, itu kitabnya berada lafi illiyin, berada di tempat yang tinggi. Nah, biasanya kalau sudah tinggi tiba sebuah kemuliaan itu. Sebuah kemuliaan. Lalu ujar Tuhan, ini illiyin dikatakan di annau sababul irtifa'id derajat fil jannah. Ini merupakan sebab daripada tingginya derajat seseorang di dalam surga. Namanya berada di dalam illiyin. Ada riwayat yang menyatakan kitab itu ruya annahu tahtal arash. Dia berada di aras nanti. Wa ma adraka ma illiyun. Allah menakunakan, tahulah ya Tuhan tentang kitab illiyun, al-illiyin tadi. Tahulah. Allah tuh menakunakan untuk mentazim begitu hebatnya dan begitu mulianya orang yang kitabnya berada di atas, di bawah pada aras. Nah, ini mudah juga kitab-kitab di situ. Makanya ada kalau kisah orang mati itu kan, kisah orang mati begitu masuk kumat sebelum dicabutnya roh. Kan itu ada kalau kisah hadis itu, kita ini kan sebelum dicabutnya roh. Nah, begitu dicabutnya roh, kalau seandainya orang itu termasuk orang yang soleh, orang yang beriman, dicabutnya roh, begitu roh itu dicabut dengan mudah, langsung malaikat menyimpannya di dalam dibungkus dalam sebuah kain yang sangat bagus luar biasa. Lalu dibawa ke langit. Begitu dibawa ke langit, penduduk langit menyatakan, roh siapa ini? Wangi luar biasa, semerbak luar biasa. Oh, dibawa tuh ke illiyin tuh kisahnya tuh Pak. Tapi bagi orang-orang yang banyak dosa, itu begitu meninggal dunia, hendak meninggal dunia, malaikat itu sudah menyiapkan tempat kain yang sangat busuk dan sangat rusuh, dibungkus di sana. Maka begitu dibawa ke langit, langsung orang-orang penduduk langit, roh siapa ini? Bau busuk ini. Oh, itu gawian Fulan bin Fulan. Maka kada diterima di langit. Nah, itu kan kisah orang kita berdoa kan, Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Orang kita itu kalau, ya Allah bukakan pintu langit buat si Fulan bin Fulan ini. Itu doa kita Pak. Kita aja mendoa mati itu. Allahumma ftah abwabas sama li ruhi. Ya Allah bukakan pintu langit buatnya ruh Fulan bin Fulan. Karena wal'iyazubillah begitu sampai di langit ditolak oleh penduduk langit. Karena kitab sini itu kada berada di langit. Kitab sini itu berada, kitabul fujar fisijin. Kitab fujar itu berada di tempat yang sempit, di tempat yang paling bawah daripada neraka. Wal'iyazubillah.
Nah jadi nang kita nang mudah-mudahan kita pala nang kita nang soleh nanti dibawa ke langit malaikat penduduk langit ini roh siapa nih roh siapa roh siapa. Nah itu di sini kan diceritakan dalam kitab ini. Maka sering orang berdoa, Allahumma ighfir lana wa lahum warfa' darajatahum fi 'illiyin. Ya Allah, Allahumma ighfir lana, ampuni dosa kami, walahum dan dosa mereka, dan minta ditempatkan berada fi 'illiyin, di surga 'illiyin, di tempat yang tinggi. Nah ini Pak kitabnya Pak. Nah ini nah kitab ini. Wa ma adraka ma 'illiyun. Tahu nggak kamu apa kitab Illiyun itu atau Illiyin? Kitabum marhum yashhaduhul muqarrabun. Kitabul abrar ini kitabnya orang-orang yang beramal saleh. Kitabun musattarun wa maktubun fihi a'malahum. Kitab nang di sana tertulis, kitab di sana nang tertulis pada amal-amal kesolehan mereka. Wa huwa fi illiyin, mereka tidak berada kitab di fi illiyin fi a'la darajatil jannah, dia kitab nang berada di derajat surga nang paling tinggi. Yashhaduhul muqarrabuna minal malaika, kitab-kitabnya ini nanti akan disaksikan oleh para malaikat. Qalal mufassirun, telah berkata para ahli tafsir, innar ruhal mu'min idza qubidat su'ida biha ila sama. Sesungguhnya ruh orang yang beriman itu kubidat itu ketika direnggut diambil maka dinaikkan ke langit yang paling tinggi. Wa futihat laha abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu surga, pintu-pintu langit. Kemudian disambut oleh para malaikat-malaikat bil busyra, malaikat-malaikat yang memberikan kabar gembira. Summa yukhrijuna ma hatta yantahu ilal aras. Kemudian kitab itu dibawa oleh malaikat-malaikat itu sampai ke bawah aras. Nah ini kitab-kitab orang yang illiyin, kitab-kitab orang yang berhasil. Nah jadi ini orang yang berhasil. Nah ini kitab-kitab orang yang sudah selamat. Nah kita na'udzubillah kalau kitab-kitab itu berada di as-sijjin. Sijjin itu kan artinya penjara Pak. Sijjin itu kalau secara bahasa penjara. Nah ini kitab orang-orang yang berada di dalam kenikmatan, disaksikan oleh para al-muqarrabun, para malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kitab ini dikeluarkan kitab ini fayuktabu fihi wa yuktamu alaih. Ditulis, dicap, distempel bin najati minal hisabi wal adab, ditulis. Nah, kitab ini orang yang selamat daripada hisab. Ini orang yang selamat daripada azab. Wa yashhaduhul muqarrabun. Kitab itu sudah disaksikan oleh malaikat-malaikat muqarrabun. Berarti berat banget kita baik. Nikmat itu. Makanya dulu nang ayat kita terdahulu surah apa tuh? Surah Al-Fajr. Nah, itu nang kisah orang mati tadi nang. Ayat itu menyatakan apa ayatnya itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah itu kan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini Pak yang diucapkan ini orang yang selamat hidupnya. Jadi jatuhan tuh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang nyaman, wahai jiwa yang selamat. Ya tadi tenangnya sidin dengan Allah Subhanahu wa taala, tenangnya sidin dengan ibadah, tenangnya sidin dengan amal soleh. Nah itu makanya dulu bila kita nih, ini menyambat aja bang, bala mengesahkan aja bang, nah ya Allah. Mudah-mudahan sama baik. Bagi orang yang tenang hidupnya dengan harta, kita jujur baik. Pian nih kau ke masjid dengan tenang karena apa? Karena duit banyak. Jujur kata. Coba jakanya kada sing duitannya ada di sini ya mungkin. Baras habis, minyak habis, iwak kadada bini bama metaros. Kau lah di sini Pak. Jujur baik kita jujur akui ya Allah ulun ini masih belum tenang hidup ulun ini. Tenang ulun ini karena dengan harta.
Kayak apa tahajud, alhamdulillah malam teh tahajud, duit banyak wae. Duit banyak. Itu kita ini tenang karena harta jujur. Siapa nama pada sih tenangnya karena Allah angkat tangan. Lu doakan hari ini mudah hilang duit di sini habis. Oh jangan dia. Kenapa? Nah berarti kita tenang. Nah kita tahu kita tenang hatinya itu karena harta apa? Bila hari ini duit kita hilang, seberataan habis, goncang, itu tenang kita karena duit bukan karena Allah. Jujur kan? Jujur, akui aja. Mulai gitu ya Allah ampuni dosa ulun. Ulun ini masih tenang beribadah karena ada duit. Mau kada bisi duit, apakah gawin besokan nenek bisa mikirkan sendal orang kah? Nah ini jujur kita Pak. Itu ayat itu menyatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenangnya karena dengan Allah, tenangnya karena dengan ibadah, bukan karena didampingi oleh yang lain. Kenapa orang begitu, minta maaf nih bahasa nih baik ada nyaman nih, begitu pensiun langsung power syndrome, tenang sini dengan jabatan. Limbah pensiun, maka semua Tuhan. Coba kalau orang tenangnya dengan Allah, belum mati aja kita sudah gitu baik. Makanya bagi orang nang itu baik. Sebelum mati sidin, karena kayak di sini, karena kayak di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Ini sertifikatnya ini. Nah, makanya bagi seseorang yang tenangnya dengan duit, anak mati itu pada tenang, karena duit nang tenang. Makanya bahasa ini dikenyaman bahasa ini Pak. Kebanyakan kita hidup takut miskin kalau lah. Hidup takut miskin Pak. Ya kalau takutan miskin. Bila orang takutan miskin, itu selamat hidupnya. Bah, sugih lah. Ada. Nang kita takut akan itu miskin. Itu bukan kemiskinan yang kita takuti. Kita itu hendaklah takut Allah. Bila orang mencela kemiskinan, orang yang mencela Allah. Ini sedikit aja nak. Kita masuk jebakan Pak. Kian ada melihat orang sudah kada berduit, kada bisa gawian, makan sekali sehari, keringnya parah pula. Sakit sidin, parah hidup sidin. Anaknya menderita penyakit ini, makan aja kada cukup sehari sidin. Penderitaannya luar biasa. Apa yang tersentuh di hati pian? Kasihan. Kasihannya. Kenapa kada ada nama nolong ke lingkungan ini? Itu bujur lah kata-kata itu Pak. Kada bujur. Seolah-olah kita membenci. Ya Allah kasihannya ini. Yang menakdirkan sidin itu siapa? Maka itu Allah. Berarti pian kada senang lah. Kada senang pian apa? Kalau kita kada senang, berarti kada senang dengan kenapa beriman pian? Kan ada orang yang bilang, ya Allah kasihannya ini. Ya Allah. Iya kan? Pian ini kasihan orangnya kah? Membenci kejadiannya kah? Bila kita kada senang dengan kejadian itu, nang mengadakan kejadian itu siapa?
Maupun nak itu jar, dihatakan aja lah. Itu kalau dihatakan aja lah. Karena ini Pak di sini jebakan. Nah, kan ada kita kan purunnya pian nih bata tangga nangka ini kasihan perlu dibantu ini. Saya nangis mamai si Den. Ini perlu dibantu, perlu ini. Pian ini seberat kadang oh mamai si Den. Coba halusi nang mengkondisikan si Den nangka itu siapa? Berdosa kan si Den? Berdosa kan si Den? Bayi lahir punya penyakit yang beratnya luar biasa. Berdosa kah bayi ini? Ada berdosa. Ketika seseorang membenci kejadian itu, nah itu orang itu ada sadar kita Pak, terbenci Allah kalau mengkondisikan alam ini. Banyak kayak apa kita sikap kita. Nah, lalu kita membantu. Foto, iya pulang, tak salah pulang Pak. Oh, bergambar lawan sidin membantunya. Menang iblis Pak. Menyantuni orang yang sangat menderita. Viral, diam sudah. Nah, viral itu bahaya juga kayaknya Pak. Begitu kalau. Nah. Jadi nang salamatnya ya Allah. Ini pian na menghendaki. Nah ini orang nak pindah dulu lawan Tuhan. Pian na mengkondisikan ini, pian na menjadikan ini. Lalu kita membantu. Ya Allah, ulun membantu mungkin bukan karena harta ulun. Ampun pian jua na ulun julung. Nah itu. Kita kadang-kadang gitu Allah. Sedih hati kita, bermamai-mamai. Itu hati-hati pian bermamai itu. Sebenarnya bujur rasa kasih sayang kita ya Allah. Kasih sayang kita itu diberikan oleh Allah. Kita kalau membantu itu pun itu dari Allah. Jangan merasa kita nang membantu. Nah itu Pak. Itu pelajarannya orang bahari itu Pak. Halus loh. Kita nang membenci itu salah Pak. Bantu pulang. Kita nang membantu. Jangan ada aku di situ. Nah, tinggallah Allah Ta'alanya Pak. Aja cukupin deh Pak ya Allah. Nah, jadi itu Pak. Kita kadang-kadang menghalusi, meminandui gawian Tuhan. Itu naranya orang kasyaf. Bang kita kasyaf tuh kayak ini nah. Kayak dukun kasyaf ya Allah. Ya dulu ibu-ibu nih kehilangan laki, tadi sing bulikan 2 bulan datang ke dukun. Siapa naran laki pian bu ya. Dukun ditakune. Jadi dia dukun adang ibu lah ulun mencari kacamata ulun nak kada ingat ma andak berjam-jam dukun mandak kacamata di kamar ya kada ingat kayak ulun juga nih kada ingat mau kacamata mencari kacamata aja berjam-jam di kamar mencari akan laki pian yang hilang 2 bulan nih toh awam nyata dustainya toh apa ya dia kekawanan nih dukun bisi anak kada sing binian kada sing lakian dibawa ke dukun dimandi dukun insyaallah boy jodohnya ada aja anak pian nih cuma sebuting benar syaratnya bila ada nang berdatang jangan ditolak insyaallah ada nang datang miskin dukunnya nang datang kan Pak ada pintar pada bungol-bungol dukun Pak syaratnya sebuting jangan ditolak lah menyada datang dia sidin harus isuk ada nang berdatang tok ini bujur ya sakanya dukun nang memandi itu nang datang kan Pak ya Allah
Itulah orang kita ini memang sudah kedudukunan tuh ngalih baik. Dukun ini pintar pian. Kadang-kadang suruhnya 3 kali seminggu datang. Kayak dokter juga. Ini layau nih kena tafsir lagi ini. Ini kisah yang jadinya aja mudah-mudahan kita berharap Pak. Mudahan kita berada di illiyin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa